Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha 1446 Hijriah rahimahullah. Marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua masih diberi nikmat Allah, nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan untuk hadir di rumah Allah ini, di Masjid Istiqomah, di dalam rangka mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Idul Adha rahimahullah. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang pertama kami mengucapkan selamat datang, selamat hadir di Masjid Istiqomah ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan yang kedua, terima kasih sekali kepada panjenengan semua, karena dengan partisipasi panjenengan masjid ini semakin baik, semakin makmur, semakin nyaman. Ini tidak lain dari bantuan panjenengan semuanya. Daftar nama sahibul korban Idul Adha 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Alhamdulillah, Masjid Istiqomah mendapatkan 6 ekor sapi. Berarti ada 42 sahibul korban. Untuk rombongan sapi yang pertama, yaitu yang pertama dari keluarga Bapak Jadi bin Wati. Adapun yang kedua dari keluarga Bapak Beni Widodo RT 01. Yang ketiga dari keluarga Bapak Enggar bin Widodo RT 01. Dari keluarga Bapak Dr. Andes Sunarno RT 07. Dari adik Arzaki Syafiq Adiat Tama RT 06. Yang keenam, keluarga Bapak Haji Sugiarto SPD RT 02. Yang ketujuh, keluarga almarhum Bapak Haji Soeharto RT 01. Adapun rombongan sapi yang kedua, yang pertama dari keluarga Bapak Edi Subagio RT 08. Yang kedua, keluarga Bapak Ahmad Teguh RT 08. Yang ketiga, keluarga almarhum Bapak Bambang Tri Yusodo RT 08. Yang keempat, keluarga Bapak Seluri RT 08. Yang kelima, keluarga Bapak Dian Eksananto RT 08. Dan yang keenam, keluarga Bapak Dwi Arianto RT 08. Yang ketujuh, keluarga Bapak Rifki Adam RT 08. Adapun rombongan sapi yang ketiga, yaitu dari keluarga Bapak Haji Nur Zamroni RT 09, dari keluarga Bapak Marimin RT 08,
dari keluarga Bapak Hasmi Fadli Kohara RT 01. Yang keempat keluarga Bapak Marsin RT 06. Dan yang kelima keluarga Bapak Untung Suprapto RT 08. Yang keenam keluarga Ibu Sri Puji Astuti RT 01. Dan yang ketujuh keluarga Bapak Selamat Agus Rianto RT 01. Adapun rombongan sapi yang keempat yaitu korban dari keluarga Bapak Suharyanto RT 08, keluarga dari Bapak Prasetyo Agung Nugroho RT 08, Dita Aprilia binti Wiyadi RT 06, dari keluarga Bapak Mulyatno Kayon, keluarga Bapak Ahmad Nasihin Pucang Anom Raya nomor 33A. Dan yang keenam keluarga dari Bapak Nur Pandi Yusuf RT 06, keluarga Bapak Widodo Sarjana Teknik RT 08. Adapun rombongan sapi yang kelima yaitu dari keluarga Bapak Pairin RT 06, keluarga dari almarhum Bapak Sapri Kadir Umilani RT 08, dari keluarga Bapak Munadi RT 02, dari keluarga Bapak Cipto Utomo RT 06, keluarga almarhum Bapak Haji Sukamas RT 08, keluarga Bapak Adi Purwanto RT 07, keluarga Bapak Joko Suharjito RT 02. Adapun sapi yang terakhir yang keenam yaitu keluarga dari Bapak Fardias Putra Pak Beni RT 01, keluarga Bapak Dr. O. Heri Chandra Enhum RT 06, keluarga Bapak Janari RT 01, Rizkullah Najib Naufal RT 01, keluarga dari Bapak Arkana Pandewa atau Puspan RT 01, keluarga Bapak Darmanto RT 01, dan yang ketujuh Yuyun Nuraini RT 06. Inilah jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, daftar hewan korban yang panjenengan titipkan di Masjid Istiqomah. Mudah-mudahan korban-korban panjenengan yang panjenengan titipkan di Masjid Istiqomah ini akan kita sampaikan, salurkan sesuai dengan syariat yang kita ikuti bersama. Untuk distribusinya yaitu yang disalurkan untuk warga RT 01, warga RT 02, warga RT 06, warga RT 08, warga RT 09. Adapun di RW 12 ini sebetulnya kalau dikumpulkan ada korban lagi di RT 03 sebanyak 3 ekor sapi yang nanti didistribusikan kepada RT 03 sama RT 07. Adapun di Masjid Baitul Izzah RT 04 ada 2 ekor sapi, dan Masjid Al-Ma'ruf ada 2 ekor sapi. Alhamdulillah di RW 12 berarti terkumpul 13 ekor sapi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan korban hewan-hewan korban yang panjenengan titipkan ini menandakan takarub panjenengan kepada Allah. Mudah-mudahan korban-korban yang panjenengan titipkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dengan segala mara musibah, dimudahkan segala urusan panjenengan, dan mudah-mudahan panjenengan dikasih panjang umur yang barokah, bisa istiqomah di dalam melakukan korban setiap tahunnya. Silakan kepada takbiran. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya Allahumma fiqhin la wa min tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله
من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المسلمين والمؤمنين رحمه الله يعلم أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم
أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kebahagiaan dan juga limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat tiba di hari dan tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa meneguhkan iman dan Islam dalam hati kita semua serta memberikan taufik dan hidayahnya agar kita selalu berada dalam ketaatan dan terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Idul Adha merupakan salah satu hari raya besar dalam Islam. Hari yang telah dipilih untuk memperingati kisah Nabiullah Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah menceritakan tentang bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim serta kegigihannya dalam mendakwahkan tauhid meskipun penuh dengan ujian dan rintangan. Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat taat, sosok yang sangat ikhlas sekali dalam menghambakan diri kepada Allah meskipun beliau diperintahkan dan dilarang dalam hal-hal yang sangat berat untuk dilakukan. Atas ketaatan dan keikhlasannya ini kemudian Allah memberikan apresiasi. Allah memuji Nabi Ibrahim dalam banyak ayat Al-Quran. Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia sekaligus teladan bagi mereka. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Al-ayat. Yang artinya, ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat berupa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah, kesalehan Nabi Ibrahim, ketaatannya dan juga ajaran-ajaran beliau ini kemudian menjadi dasar keteladanan bagi umat-umat yang datang setelahnya, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad mengikuti ajaran dan agama dari Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 123. Umma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, agama Ibrahim yang lurus dan benar. Maka dari itu para hadirin, dapat kita pahami dari ayat-ayat ini bahwa sesungguhnya syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran para nabi ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan syariat Nabi Ibrahim, karena syariat Nabi Ibrahim telah menjadi bagian dari syariat Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para hadirin yang dimuliakan
bagian dari ajaran Nabi Ibrahim yang diikuti sekaligus disempurnakan oleh Nabi Muhammad adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah kurban pada dasarnya sama persis dengan ibadah haji karena keduanya itu merupakan rekaman serangkaian kejadian yang dulu pernah dialami oleh Nabi Ibrahim beserta dengan keluarganya. Sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Al-Quran dalam surat Asy-Syaffat mulai dari ayat 100 sampai ayat 108, bahwa ketika Nabi Ibrahim telah lanjut usia, dia berdoa agar dikaruniai seorang anak yang soleh. Maka Allah mengabulkan doanya dan lahirlah seorang putra. Kemudian ketika putra tercintanya itu telah tumbuh dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Betapa berat perintah Allah ini, akan tetapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak ragu. Begitu juga dengan putranya. Keduanya sama-sama melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan, sehingga keduanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah pelajaran agung yang harus kita teladani bersama, bahwasanya sebagai seorang hamba kita harus senantiasa berusaha dan juga berdoa. Akuilah kelemahan kita di hadapan Allah dengan cara meminta kepadanya. Kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa apa-apa, makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Maka dari itu memintalah kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang tidak merasa dirinya lemah, sehingga dia merasa tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan pertolongan Allah. Maka jika memang demikian, itu adalah sebuah kesombongan yang sangat nyata. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran selanjutnya yang harus kita teladani bersama adalah bahwa sesungguhnya yang namanya hidup ini adalah ujian. Dan sesungguhnya ujian itu tidak hanya terbatas pada kesusahan, kesulitan, kekurangan, atau kesakitan. Bisa jadi kelebihan dan kelapangan itu justru menjadi ujian yang lebih berat, bahkan lebih mematikan. Kenapa bisa demikian? Karena kesusahan dan kekurangan seringkali membuat manusia ingat kepada Allah, seringkali membuat sadar manusia sehingga dia taat terhadap perintah Allah. Adapun kelapangan dan kelebihan seringkali membuat manusia terlena sehingga dia lupa kepada Allah dan tidak taat terhadap perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya ujian itu merupakan bagian dari sunatullah yang telah Ia tetapkan. Tidak ada satupun manusia mukallaf di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Dan orang yang paling rugi adalah dia yang tidak merasa adanya ujian dari Allah di dalam hidupnya, atau bahkan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, agar kita dapat selamat dalam melalui ujian-ujian ini, jalan satu-satunya adalah dengan cara taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai seorang hamba, kita seharusnya melihat kepada siapa yang memerintahkan, bukannya melihat kepada siapa kita diperintahkan. Lihatlah Allah, ingatlah Allah, ingatlah bahwa Allah yang memerintahkan itu. Karena kadang dalam kondisi tertentu, saat kita hendak menunaikan perintahnya, Allah menguji kita dengan cara menghadapkan kita kepada sebuah objek, menghadapkan kita kepada sebuah kondisi yang tidak kita sukai. Inilah hakikat ujian dari Allah. Apakah kita akan tetap melaksanakannya dengan memandang bahwa itu adalah perintah dari Allah, atau sebaliknya tidak melaksanakan perintah tersebut karena memandang objeknya demikian,
memandang objeknya tidak sesuai dengan keinginan, memandang objeknya tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu, buanglah jauh-jauh hawa nafsu jika hawa nafsu itu bertentangan dan juga menghalangi kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Para hadirin yang mulia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk menegakkan sholat 5 waktu, untuk tidak berbuat zalim kepada siapapun, untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, dan juga kepada orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Maka dari itu, mari kita laksanakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada manusia, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk aman dari celaan manusia, bukan pula untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi atau timbal balik dari manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah, wahai teman-temanku sekalian, saudara seiman, ingatlah firman Allah bahwa sesungguhnya nilai dari ibadah kurban itu di sisi Allah tidaklah terletak pada darah dan dagingnya, akan tetapi terletak pada keimanan, keikhlasan dan ketakwaan yang dipersembahkan kepadanya. Ingatlah baik-baik sabda Nabi kita, genggam dengan sekencang-kencangnya bahwa semua amal ibadah itu tergantung dengan bagaimana niat yang ada di dalam hatinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keikhlasan dalam suatu amal itu seperti nyawa dalam organ tubuh. Maka sejatinya semua amal ibadah seperti tubuh yang mati dan tidak bernyawa jika tidak disertai dengan keikhlasan. Para hadirin yang dirahmati Allah, inilah esensi dari Idul Adha dan kurban. Keduanya merupakan perwujudan kalimat tauhid. Keduanya merupakan perwujudan kalimat tauhid yang menjelma dalam bentuk penyembelihan, yang menjelma dalam bentuk sholat, yang menjelma dalam bentuk takbir dan zikir. Kalimat tauhid yang berarti tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, tidak ada yang besar di hati kita kecuali Allah, tidak ada penghambaan yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah, dan tidak ada yang kita lakukan kecuali perintah-perintah Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku bihadyi nabiyyih wa'malu bima amara Allah bihi min at-tauhid wal ikhlas wat ta'ati wal ittiba' wabta'idhu 'anil syirki wal ma'asi fa innaha sababu kulli bala'in wa halak. Wa sallu wa sallimu 'ala nabiyyikum Muhammad kama amarakum Allah fi kitabihil karim. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa 'ala khulafaihi
والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وأجمع كلمتهم على الحق واغسل شهوة الظالمين واطلب السلام والأمن لعبادك أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المخلصين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وافتح علينا بركات من السماء والأرض لهذا البلد يا رزاق يا فتاح ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى